besar, ada gelambirnya, ada ininya dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya baca aja ya, soalnya saya takut salah, sudah lama sekali saya nggak. Kemudian di bagian tengah itu penilaiannya yaitu rambutnya, kemudian postur dan kaki, itu di bagian tengah penilaiannya. Jadi ada 3 materi penilaian yang ada di bagian tengah, yaitu postur, kemudian rambut yaitu kebersihan termasuk jenis rambutnya ya. Jadi di sini dan yang terakhir itu posturnya. Postur itu secara keseluruhan. Bagaimana sih nanti melihat postur yang bagus kan itu? Bagaimana sih perawatan bulu yang bagus? Bagaimana sih bulu yang baru tren kan gitu ya. Kemudian yang bagian belakang itu ada lewos, ekor, dan ambing. Kalau jantan dari testisnya ya, gitu. Jadi bagian belakang itu ada ekor, kemudian ada lewos, kemudian ada testis atau ambing. Nah, ini akan saya berikan penjelasan satu persatu tentang total nilainya saja. Jadi dengan biar bisa mempertimbangkan di mana sih letak nilai tertinggi dari masing-masing poin itu yang betul. Satu itu kepala. Ada yang tahu nilainya kepala berapa? Tertinggi. Nilai kepala itu nilainya 10 tertinggi. Jadi terendahnya mungkin juga dari 1 ya, tapi tidak ada ya. Biasanya mereka memakai patokan di antara nilai-nilai 6 sampai dengan 9, walaupun nilai tertingginya 10. Jadi bagaimana sih nilai kepala yang 10 itu? Itu relatif ya. Jadi masing-masing guru itu bisa menentukan sendiri. Jadi kepala itu terdiri penilaiannya yaitu dari totoknya ini. Kalau jantan itu yang dipakai patokan biasanya form jenongnya ini. Nah, jenong yang bagus itu gimana? Yang di sininya tebel kayak ini, tebel. Jadi kelihatan jantannya. Dan sekarang kalau dulu kan kambing nonong itu kan cuma dilihat, terus saya diraba. Jadi di sini ada tulang tengkoraknya, tulang batoknya itu yang mengkolong beneran itu. Kalau dulu pernah ada kambing itu kelihatan begini sekali. Ternyata itu disemprot pakai aspre apa ya? Terus dipakai apa ya itu yang baterai bonding itu dibalik ini yang kecil itu hasilnya bisa bagus sekali. Tapi kalau dipegang begini ambles. Nah sekarang pakainya harus itu. Termasuk daerah rahang ini sebenarnya yang bagus itu yang lebar gitu ya. Jadi kayak nggak lancip ya lebar itu. Nah itu bagian-bagian kepala di situ. Walaupun sebenarnya masih ada hal-hal yang detail seperti bibir, mata, tapi sampai sekarang belum diupdate ya untuk penilaian yang itu. Walaupun masih kalau di Jawa Timur sebenarnya kayaknya ada itu mata sudut dan lain sebagainya itu sudah ada penilaian secara ada. Matanya dipandang satu. Ya, tidak boleh belalang, pulau istilahnya. Itu sudah ada penilaian kalau itu sangat global di situ nilai kepala itu 10. Nah 10 ini nanti terdiri dari bagian seperti mata, kemudian cakil, rahangnya itu ada nilainya sendiri secara detail seperti itu garis besarnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu telinga. Telinga itu nilainya 10, jadi telinga yang panjang, lebar, simetris, dalamnya tidak melipat. Nah seperti ini. Ini dalamnya tidak melipat. Biasanya dalam sini ada yang melipat, kemudian lebar, lemas. Yang dimaksud lebar itu gimana? Yang dimaksud lebar itu antara luar dengan dalam itu seimbang. Ada loh yang lebar tapi ini lebarnya double sendiri itu cuma. Nah ini juga akan ada pengiraan nilai. Nah ini nilainya. Nah di sini ada contohnya yaitu nilai yang telinga yang mendekati sempurna ya. Jadi saya kira ini sudah. Kalau sempurna sih tidak ada ya Pak. Sempurna itu mungkin paling panjang ya. Iya, ini mendekati sempurna. Saya bilang gitu, kalau saya bilang sempurna nanti salah karena ada sesuatu itu yang lebih bagus, sudah bagus, ada yang lebih bagus lagi dan kita nggak tahu di mana adanya itu. Nah ini sudah mendekati sempurna sudah bagus. Nantinya mungkin akan ada nilai lagi di bulatan. Bulatan itu di depan telinga ini bisa dihitung. Kambing itu ada bulatannya. Lalu kalau bulatan itu bisa simetris antara depan kanan sama kiri, kemudian bentuknya itu seimbang, itu juga nanti akan ada lagi. Karena apa? Kambing ini saya rasakan makin lama makin bagus semua. Dulu di kebun di sini nggak ada loh. Kayak itu, saya udah lama sebenarnya main-main di kebun, sekarang sudah ada yang punya kambing-kambing bagus.
Nah itu telinga yang lebar, yang panjang, simetris, kuat dalam. Jadi jenengan jangan sampai wah, aku kok bisa telinga dua banget kok bijinya saat ini. Misalkan jenengan protes secara detail itu harus tahu aturannya. Jadi belum tentu telinga yang panjang itu kemudian nilainya tinggi, tapi kok tanggung tapi nilainya tinggi. Misalkan aku kok sebenarnya aku tak lihat itu nilainya berapa. Betul kok nilai bagian depan selanjutnya yaitu tanduk. Nah kalau tanduk ini yang bagus itu gimana sih? Yang kokoh, kuat, pipih atau tebel kan gitu mas. Nah tanduk yang bagus itu ya tanduk yang besar pangkalnya, kokoh, kemudian tumbuhnya itu sesuai dengan lengkungan kepala. Ada yang kadang dengan kesana ya, kesannya seperti yang itu. Yang simetris itu yang sama, jadi ada alurnya seperti ini. Nah, cuman sekarang sudah banyak yang ahli, jadi tanduk itu bisa bisa diatur sesuai pertumbuhannya. Contoh ya, kenapa tanduk itu kalau dipotong ke sini biasanya larinya ke bawah. Jadi sesuai dengan arah potongan. Jadi misalkan ini tanduk seperti yang kita potong ke sini, itu nanti tumbuhnya begini. Kalau mau kita keluarkan, ya harusnya ke sana. Nanti dia akan tumbuh keluar. Jadi yang lebih panjang itu yang akan menunjukkan arah belok. Gitu. Jadi sekarang tanduk itu bisa disetting ya dari awal sampai akhir itu ketika masih kecil sampai dengan kontes biasanya sudah bisa kita atur ya biar menjadi lebih bagus gitu. Kemudian yang keempat yaitu tanduk tadi nilainya cuma 3 gitu. Jadi tanduk itu hanya 3. Jadi jangan bangga yang tanduknya bagus terus juga. Karena bobot nilainya di sini yang harus Anda cermati yaitu dari bobot telinga. Bobot nilai maksud saya gitu. Bobotnya cuma 3. Kemudian leher atau gelambir itu nanti nilainya 7. Nah, kadang ada yang gelambirnya kurang, ada yang gelambirnya panjang, bagus, tapi ininya tipis, nggak kokoh. Kan ada jantan yang leher pison itu yang biasanya dipakai patokan di situ. Jadi saya pernah punya kambing dulu, orang mengatakan lehernya bagus. Maaf, kambing saya namanya Megalodon, padahal mereka nggak tahu kalau itu terlalu panjang. Jadi lehernya itu terlalu panjang, gelambirnya panjang, ini sebenarnya nggak bagus. Karena nanti kalau dilihat nggak bisa sterek ya, nggak bisa kalau orang itu nggak bisa sutro kalau dia itu bagus tapi lehernya kepanjangan. Nah ini nilai dari keseimbangan juga nanti akan berkurang. Jadi leher setidaknya seperti ini, besar, kuat, ditambah kalau dia ada gelambirnya seperti ini. Cuma gelambir sekarang itu ada yang gelambir tumbuh bulunya, ada yang memang gelambirnya itu kulit. Kalau dengan amati ada kambing itu yang gelambirnya memang panjang, lebar tapi nggak ada bulunya. Ada yang lebar ada bulunya, kan gitu. Nah ini sebagai pemahaman di sini kalau bisa ya lebar ada bulunya tapi kambing besar, gitu. Jadinya kelihatan seperti itu. Nah ini di bagian depan, kemudian bagian tengah yaitu postur. Postur nilainya 10. Jadi kalau posturnya sempurna nilainya 10. Postur yang nilainya 10 itu yang seperti apa tuh? Keseimbangan antara lebar badan, panjang badan, tinggi badan dengan besaran kaki. Secara keseluruhan dilihat itu enak mas gitu. Jadi orang awalnya gede tapi kakinya kecil itu kan tidak seimbang. Kakinya besar-besar tapi badannya gede tapi pendek. Nah, keseimbangan ini yang bisa menilai dari masing-masing juri itu punya jangkauan tersendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan nilai keseimbangan itu walaupun bobernya tipis karena yang namanya kambing seni itu masing-masing punya nilai sendiri-sendiri walaupun sudah ada arah mengerucut tinggi badan, panjang badan, ketebalan badan yang seimbang dengan kaki yang besar dan kokoh itu akan menjadi nilai postur ya. Kalau kepala nggak dilihat ya, jadi nilai postur itu biasanya kepala jelek, posturnya hati ya tetap dia bisa ngangkat sampai dengan 9 karena di sini tidak ada hubungannya dengan kepalanya. Jadi secara keseluruhan postur yang dinilai. Nah ini contohnya kambing ini juga mendekati sempurna keseimbangannya antara panjang badannya, tinggi badannya dengan besaran kaki. Apalagi di sini pola warnanya juga sudah mendukung.
Karena kadang pola warna itu mempengaruhi mempengaruhi keserasian. Jadi kita beda, kadang juri itu melihat sama posturnya, tapi yang satu petak sawur gitu, yang satu kepala hitam gitu, juga angkatnya beda. Walaupun kita punya apa ya istilahnya kayak punya penilaian bahwa kalau ditimbang mungkin, kalau diukur mungkin sama, tapi biasanya parkir itu akan nilainya sedikit lebih terangkat. Jadi sekali lagi masalah postur itu kalau zaman sekarang masih bisa dikejar. Nah, kaki ini punya nilai 7. Kenapa kaki nilainya 7? Karena kaki ini sebagai penopang. Bu api kayak ngomongnya sikile ciker, gimana cacat atau kecil itu tidak akan kelihatan cakep. Terus badannya juga lebar, yang dimaksud lebar itu yang menurut saya lebar gitu. Dari sini itu lebar, ada kelebarannya itu seimbang. Kalau kakinya nggak seimbang itu juga tidak bagus, dan kakinya biasanya kayak ada apa ya, tidak lurus gitu ya, jempolnya kayak depan gitu. Terus sama ini teracak yang belakang. Nah ini contoh kaki yang mendekati sempurna, karena yang belakang langsung lurus ya, tidak pakai bengkol ini ya. Jadi di sini kaki penilainya itu biasanya juri itu pasti yang dilihat pertama itu teracaknya. Teracaknya di sini, teracak depan itu simetris enggak? Kan kadang ada yang merot gini, yang depan gitu. Nah ini harus dirawat kukunya. Kalau kuku yang cukup panjang harus dirawat. Nah, kakinya contoh kambing ini sudah mendekati sempurna ya, kakinya dari bulunya yang menyelimuti kaki sampai dengan teracaknya sangat terawat besar. Nah itu yang dimaksud kaki. Secara keseluruhan sudah ada 3 poin di bagian tengah gitu. Jadi kaki ini bisa dirawat dengan cara merawat kukunya, jangan sampai areotontas itu panjang pendek jadi kayak gini ya, berdirinya nggak segini ya. Jadi bridge-nya tekor lah kayak pargasan seperti itu. Terus kadang cara dia berdiri itu ada rewos. Rewos ini nilainya 8. Rewos yang bagus itu bagaimana? Rewos yang bagus itu ya dan terawat, panjangnya sama, artinya orang bekas ketokan atau yang dewes itu ada penilaian sendiri. Sama-sama bagusnya, tapi yang satu mungkin pernah bundet ya. Itu kalau juri tahu itu pernah bundet bagian mana itu, kalau di sisi itu kelihatan. Nah, rewos yang bagus ini memang tidak yang lurus ya sekarang yang jadi tren, tapi sedikit bergelombang. Lah ini nanti kalau panjang biasanya agak bergelombang kambing-kambing yang muda seperti ini. Karena saya lihat kambing-kambing yang lurus-lurus bulunya sekarang sudah tidak banyak yang muncul, sudah bulu-bulunya sudah mendekati seperti punya Pak Sudiri ini. Nah itu yang namanya bulu rewos itu memang butuh perawatan ekstra, karena apa? Kotor sedikit harus dicuci, apalagi kalau sampai mencret ya itu membekas warna kuning. Nah kenapa di daerah Jawa Timur itu kambingnya warnanya putih-putih, itu di bleaching itu, di bleaching. Jadi di situ ada yang di bleaching, ada juga yang disemir putih. Cuma nggak kelihatan, kalau semir putih cuma kelihatannya bersih. Jadi kan ada itu yang putih mengkilat, itu cara perawatannya. Nah di Jawa Timur ini orangnya pinter-pinter, kalau di sana itu saya juga sampai terheran-heran. Ternyata itu ada semacam apa ya, terapinya untuk pelapisan ya, pelapisan minyak apa saya kurang tahu. Terus sampai sininya itu kan kalau di Jawa Timur itu kan putih semua, nggak ada bekas noda coklat-coklatnya. Itu memang itu perawatannya memang ada bahan-bahan tersendiri. Semir putih, ada yang kan nggak ketahuan, kalau hitam itu ketahuan, coklat semir hitam ketahuan, tapi kalau putih di semir putih jarang ketahuan biasanya. Nah itu bulu rewos seperti itu, kemudian ekor nilainya 9. Kenapa ekor itu hampir mendekati kepala, nilainya 9. Yang jadi tren sekarang ekor dor ya kalau di Jawa Timur ya. Itu kenapa? Karena ekor ini bisa berubah. Ketika kecil itu berdiri tegak bagus, itu kalau salah perawatan bengkok, terlalu banyak birai bengkok. Walaupun Pak Dokter pusing bisa
yang memperbaiki ya dengan cara disuntik. Saya kurang tahu kerjanya gimana karena saya dengar-dengar di daerah Purworejo itu kalau bengkok ini diundangin dokter Kosim nanti yang mau kontes bisa lulus gitu. Bener itu? Ada ya Pak ya? Nah itu saya nggak tahu prosesnya gimana, saya nggak tahu, cuma secara alamiah saya pernah mencoba kenapa kambing itu yang tadinya lurus jadi bengkok itu pertama dirai awal yang tidak disendirikan. Jadi nanti dengan yang mau merawat kambing kontes yang benar untuk kontes itu harus terisolasi. Terisolasi dari hal sesuatu yang di situ bisa menyebabkan sesuatu kebiasaan yang tidak baik, dari berlebihan, kemudian di situ sering minum air kencingnya sendiri. Itu kan sebenarnya bisa diatur dari awal, diatur dari kebiasaan dari awal. Nah, ekor yang bagus itu yang pangkalnya besar, biasanya dipegang di sini. Karena ada kambing-kambing itu yang ekornya sama, besarnya dari pangkal sampai 1/4 lebih itu sama. Tapi yang bagus itu yang besar di depan, kemudian mengecil dan ke atas. Kayak apa ya? Namanya ya. Nek genjai uwung itu ada begini. Ekor tupai. Nah, ekor tupai seperti itu. Terus juga bulunya yang di ekor ini harus dijaga. Kalau bisa panjang itu nilainya lebih lagi, karena ada yang di Jawa Timur itu bulunya ini tuh sampai panjang. Artinya perawatannya memang dia sangat teliti ya, jangan sampai ada kotoran, kemudian yang kandangnya cacat atau bisa menyebabkan patah bulu-bulu. Karena kan ekor itu sering di pojok atau mundur gitu, terus tipik-tipik gitu nih ada kandang yang gatel, kandang yang apa ya istilahnya kurang halus itu terus tuh. Jadi memang harus perawatannya harus bagus. Yang itu masalah ekor. Yang terakhir yaitu masalah ambing atau testis. Yang ambing sudah tahu sih, kalau ambing itu besarnya sama, kemudian tidak mastifis, kemudian di situ kalau sebenarnya yang bagus itu yang ujungnya agak tumpul, bukan yang lancip ya. Tapi ambing yang simetris itu sudah menjadi acuan, nilainya bagus. Apalagi ketika dikonteskan ada susunya sama, produksinya itu biasanya nilainya lebih tinggi. Di ambing ini nilainya sampai dengan 5, jadi 5. Nah kalau jantan yaitu testis yang berbentuk W itu gimana, testis yang seimbang itu gimana. Jadi testis ini sudah mendekati sempurna ya, karena di ujungnya sudah hampir sama. Jadi testis itu ada yang menggok dulu. Jadi yang dia nempel kita balik ya, yang bawah itu kadang melak gini. Di testisnya itu kadang-kadang melak gini. Nah itu juga ada pengembangan yang bagus itu yang sama simetris, ada kue aneh di tengah. Kurve dan dia besar, apalagi warnanya hitam. Itu nilainya memang biasanya dikasih nilai mendekati maksimal. Karena kalau ambing ini sama testis ini memang hampir sama ya rata-rata, tapi ada juga yang seperti itu. Yang mengurangi yaitu kalau terjadi sanglir ya, kalau sanglir juga sudah. Jadi itu poin-poinnya kambing parameter 12 parameter yang tadi ya, yang di sini yang terakhir yaitu masalah keserasian. Secara keseluruhan itu ada tambahan namanya keserasian. Nah keserasian itu memang paling detail sebenarnya dilihat karena harus melihat secara keseluruhan antara keseimbangan telinga, kepala, leher dan lain sebagainya itu harus seimbang. Nah keseimbangannya itu bagaimana masing-masing parameter juri ini memiliki cara pandang tersendiri. Nah itu yang namanya 12 parameter yang sekarang ini dilakukan oleh HPDKI karena yang saya menggunakan patokan HPDKI karena yang saya lihat sekarang ini perkembangannya memang HPDKI mengadakan kontes yang di mana-mana. Ada Perkanas juga sudah kerjasama dengan HPDKI, ada BKSI dan lain sebagainya sudah bekerjasama dengan HPDKI. Mungkin itu teman-teman yang saya jelaskan masalah 12 parameter untuk kambing kontes. Di luar
luar itu memang ada perawatan khusus sebenarnya, treatment ya, untuk menjadikan kambing kita itu untuk tetap fit gitu. Nah itu mungkin juga ada rahasia-rahasianya masing-masing. Teman-teman pasti punya apa ya, cara perlakuan yang berbeda-beda. Oh ya, ini tadi kambingnya namanya apa Pak? Maisa anak manja. Maisa anak manja. Lagu